Apa kabar saudara? Semoga sehat selalu dan tetap bersemangat. Saatnya Anda menyimak berita Banten bersama saya, Miselia Kartika. Sejumlah informasi menarik telah kami sediakan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Usai dilantik, Bupati dan Wakil Bupati Serang didemo mahasiswa. Dua anggota Polsek Jatiuwung diserang pelaku curanmor menggunakan senjata tajam. Puluhan pasangan lansia di Pandeglang mengikuti nikah massal. Puluhan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kabupaten Serang berunjuk rasa di depan kantor Bupati Serang. Unjuk rasa ini bertepatan dengan pelantikan Bupati Serang terpilih, Ratu Rahmatuz Zakiyah dan Muhammad Najib Hamas. Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati masa jabatan tahun 2025-2030 dilakukan di kawasan pusat pemerintahan Provinsi Banten. Unjuk rasa sempat memanas saat mahasiswa memaksa masuk ke halaman pendopo untuk bertemu langsung dengan Bupati dan Wakil Bupati yang baru dilantik. Namun niat mahasiswa tersebut terhalang brigade polisi sehingga saling dorong pun tak terhindarkan. Dalam unjuk rasa tersebut, mahasiswa meminta kepada Bupati dan Wakil Bupati untuk segera bekerja dan menuntaskan berbagai permasalahan di Kabupaten Serang. Bagaimana menjadi proyeksi ke depan sehingga PR-PR yang mendatang mampu diselesaikan oleh Bupati saat ini yang dilantik. Tentu ini menjadi garis besar persoalan yang terus dirawat terkait persoalan infrastruktur, pendidikan, dan juga persoalan kesehatan yang hari ini masih terbatas soal pelayanan kesehatan dan juga soal fasilitas kesehatan. Dan juga masih banyak infrastruktur jalan yang hari ini di Kabupaten Serang masih banyak yang perlu dikerjakan oleh pemerintah Kabupaten Serang. Bupati dan Wakil Bupati Serang akhirnya menemui para mahasiswa. Keduanya berjanji dan berkomitmen akan menjalankan tugasnya dengan baik dan menuntaskan berbagai permasalahan di Kabupaten Serang, salah satunya maraknya calon tenaga kerja, kesehatan, dan infrastruktur serta pendidikan. Ke depan, kami insya Allah, saya dan Pak Najib Hamas punya visi mewujudkan Kabupaten Serang bahagia. Oleh karena itu, dengan berbagai misi yang kami punya, ya, terkait pengangguran, nanti kami akan bekerja sama dengan berbagai elemen masyarakat, sehingga kalaupun nanti ada industri yang buka lowongan kerja, itu tidak ada lagi pungli-pungli di dunia kerja. Cocok nggak seperti itu? Mahasiswa juga terus mengawasi kinerja Bupati dan Wakil Bupati, terutama dalam 100 hari kerja. Ariel Marandus dan Rama Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Diduga telah menipu dan menggelapkan kendaraan roda 4 milik seorang warga Merak, Hadi Adhadi atau yang merupakan Wakil Ketua Ormas Kesatuan Komando Pembela Merah Putih ditangkap polisi. Saat menjalani pemeriksaan, pelaku memberikan keterangan berubah-ubah. Polisi pun melakukan tes urin dan diketahui positif zat amfetamin yang terkandung dalam narkotika jenis sabu-sabu. Pelaku pun akhirnya mengakui telah menggelapkan kendaraan korban dengan cara menggadaikan ke pihak lain sebesar 25 juta rupiah. Sementara itu, tersangka juga diduga kerap melakukan pemerasan dengan kekerasan dengan sasaran para sopir truk lintas Sumatera. Namun saat ini polisi masih menunggu laporan dari para korban yang dirugikan. Tersangka yang saat ini sudah ditahan di Rutan Polres Cilegon terancam 4 tahun penjara atas kasus penipuan dan penggelapan. Benarkan bahwa ada salah satu wakil presidium pusat Ormas KKMP, Kesatuan Komando Pembela Merah Putih, atas nama HA, itu sudah kami lakukan proses penangkapan, kemudian kita lakukan penahanan dalam perkara penipuan dan penggelapan 1 unit kendaraan bermotor roda 4. Dalam pemeriksaan pun si tersangka ini terlalu berbelit-belit, ya, berupaya menyembunyikan kendaraan tersebut, sehingga pemeriksaan tersebut
ada sedikit kendala. Namun dengan taktik dan teknik penyelidikan sehingga didapatilah keterangan bahwa kendaraan tersebut telah digadaikan kepada si G ini senilai 25 juta rupiah. Polisi juga masih mengembangkan kasus tersebut untuk mengungkap fakta kejahatan yang dilakukan pelaku. Ariel Maranus dan Haji Ramadan melaporkan dari kota Cilegon. Kawasan Stadion Maulana Yusuf Ciceri, Kota Serang dikenal wisata kuliner malamnya. Dilakukan penataan berupa pembongkaran bangunan liar. Pasalnya, lapak dan bangunan permanen liar ini berdiri di atas tanah milik PT KAI Daerah Operasi 1 Jakarta. Tanah disewakan untuk lapak dagangan kepada PT KAI sebesar 10 juta hingga 15 juta rupiah selama 12 bulan. Para pedagang merasa kesal karena mereka direlokasi ke kawasan Pasar Lama dan Pasar Kepandean. Ya, ini jual pindahnya ke kontrakan kita, ke kontrakan rumah. Jadi nggak dagang lagi, Pak? Nggak dagang lagi, bisa-bisa keluarga terancam kan. Emang dari pemerintah nggak ngasih tempat? Ada dikasih, tapi kan setelah ditanya, tempat itu tidak layak. Rugi besar berarti ini para pedagang, Pak? Ya bukan rugi-rugi lagi, mati bisa ini keluarga mereka. Jangan keluarga orang lain lah, keluarga saya aja begitu. Berapa puluh atau ratus, Pak, yang ada di sini? Sekitar puluhan lah. Puluhan. Beli semua nih mereka, Pak? Kontrak, kebanyakan kontrak. Kontraknya berapa per bulan? Per orang? Ada yang 7 juta, ada yang 15 juta. Ke PT KAI, Pak? Bukan, ke perorangan. Perorangan. Izin penggunaan lahan PT KAI sudah berakhir sejak akhir 2012 dan tidak diperpanjang. 154 kalau nggak salah ya, 150-an lah, 150-an. Rencananya dipindah kemana, Pak? Baik, pedagang yang di sisi mana ya? Sana barat ya? Barat. Ya, barat itu dipindahkan ke 2 lokasi. Ada yang di Kepandean, ada juga yang di Pasar Lama. Bebas, mereka mau memilih di mana saja bebas. Ya, sepanjang itu aset milik pemerintah daerah. Nah, kalau yang di sini, karena di sini juga kita temukan ada kantor, ada juga yang disewakan gitu ya. Pasti ada hal yang tidak puas lah ketika kita menemukan hal-hal yang program-program yang dilaksanakan di lapangan. Tapi apapun itu ya namanya juga itu tetap masuk Kota Serang gitu ya, harus kita layani. Namun kita harus melihatnya berdasarkan aturan. Ia berjanji akan memberikan lahan pengganti bagi para pedagang di kawasan Pasar Lama dan Pasar Kepandean. Ariel Maranus dan Rifki Nugroho melaporkan dari Kota Serang.